Onat, seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Wah, baik banget Mas Andi. Terima kasih loh udah bisa ngobrol-ngobrol. Aku yang makasih Onat udah mau nyempetin minggu-minggu nih ngobrol di channel ini. Jadi Waduh. aku mau dulu nih sebagai tradisi dari ngantri. Jalan-jalan ke Bengkulu. Cakep. Habis itu lanjut ke Pekanbaru. Waduh. Hari Minggu jangan galau melulu. Tuh. Yang pasti bikin grup. Ini ada Sulaiman. Sulaiman mau say hi ke Om Onat. Halo. Oke, Sulaiman lagi ulang Baik. tahun. Selamat Pagi ulang- beda. Apalagi kalau udaranya sejuk kayak di desa. Penampilan boleh nyentrik dan beda. Masalah bakat udah nggak diraguin. Onat serba bisa. Wih. Banyak penontonnya nih. Emang Cuma bertiga tapi dia bawa kecimpring jadi rame aja gitu. Mas Andi, emang Mas Menteri doang yang punya pantun? Saya juga punya pantun. Lanjar, hajar, sikat. Belanja baju bareng istri, Cakep. bayar di kasir ternyata harus antri. Cakep. Makasih udah undang aku di ngantri. Cakep. Kesampean juga ngobrol sama Mas Menteri. Waduh. Iya. Satu lagi ya, terakhir nih. Bentar. Tunggu. Oke, go. Naik Transjakarta berhenti di Harmoni. Cakep. Abis itu lanjut ke Jalan Fatmawati. Cakep. Emang kalau dari luar aku tuh begini. Cakep. Tapi kalau masalah hati aku Hello Kitty. Yeay, lembut seperti Hello Kitty. Thank you banget. Apa ini? Oke, Onat kan anak band banget nih. Sekarang juga merupakan vokalis grup band Lion dan dulu Killing Me Inside. Boleh dong nyanyiin lagu Biarlah. Kita udah kangen banget nih dengerin suara khasnya Onat. Aduh. Mas Menteri, saya tuh kalau disuruh nyanyi malu. Aduh. Waduh, pasti bingung dong. Tapi saya nyanyiin aja ref ya. Boleh, siap. Saya deg-degan lagi. Di Mas Menteri, boleh nggak yang masalah nyanyi kita skip aja yuk? Langsung ke acting. Sebagai Roni di film Pretty Boys. Kalau nggak nyanyi, berarti harus acting. Kemampuan acting Onat juga sudah teruji. Salah satunya lewat peran sebagai Roni di film Pretty Boys. Boleh nggak sekarang acting sebagai Roni? Anggap aku sutradaranya. Oke. Kebetulan kan waktu itu sutradara kan Tompi ya. Berarti Mas Menteri jadi Tompi ya? Aku jadi Tompi. Film Pretty Boy. Take 5 and action. Karena di sini perannya jadi transgender, berarti aku harus jadi transgender ya? Siap. Oke. Mas Menteri, Yai udah mekong belum? Kalau Yai belum mekong, Yai mekong nanti perut Yai lepra. Kalau Yai lepra, Yai bisa jadi sekong. Nah, begitu. Keren. Lulus. Bisa Waduh. dinominasikan ke Oscar. Waduh, Oscarnya tapi pakai lawalata ya? Pakai lawalata. Oke. Top juga nih bahasa transgendernya nih. Oke. Ini aku ada beberapa pertanyaan nih karena aku ada KPI juga kalau tim ngantri disuruh kerja nih supaya semakin bangkit pariwisata dan ekonomi kreatif karena di ekonomi kreatif ini ada musik, ada film, ada juga konten kreator, tapi juga ada pariwisata paling berat karena ini lagi ngadepin pandemi dan tantangan ekonomi. Betul. Onat kan karirnya sebagai anak band, bisa di gimana kisahnya dan passionnya jadi musisi anak band dan jatuh bangunnya nih karena ini kita harapkan bisa menginspirasi Sobat Pesona. Sebenarnya gini Mas Menteri, basicnya emang anak band awalnya.
band-band dari band-band indie akhirnya bisa masuk TV. Dulu kalau Mas Menteri kan dulu di Amerika ya, waktu dulu ya. Tahu acara Inbox nggak Mbak Dasyat? Tahu, Oh waktu tahu. dulu politisi awal suka sewa tuh orang-orang inbox. Oh suka ya. Iya, Gua jadi awal karirnya gitu tuh Mas Menteri, dari band indie masuk ke TV, akhirnya pas pandemi amsyong. Karena kan kalau anak band kan emang kena PPKM kan. Nah tiba-tiba nggak sengaja main film sama Vincent Desta itu tuh yang Pretty Boys tadi. Tiba-tiba rezekinya jadi keganti ke film. Nah tapi gara film itu juga PPKM-nya agak ribet kan ininya. Akhirnya mencoba menjadi konten kreator, jadilah bikin YouTube, ada podcast juga di bla bla bla, malah jadi ganti-ganti kerjaan. Saya juga bingung, kerjaan saya itu apa sih sebenarnya? kerjaan kreatif. Tapi Kerjaan kalau sebagai anak band ini ada nggak sih yang musisi yang jadi inspirator Onat nih dalam bermusik? banyak sih Mas Menteri. Sebenarnya saya tuh nih, ini kayaknya angkatannya Mas Andi deh. Pasti Mas Andi tau Prince dong, Prince. Tahu, oh iya ada mirip-miripnya loh. Ada kan? Dia tuh udah meninggal ya? Udah meninggal. Aku tuh suka banget Prince. Aku suka banget Freddie Mercury. Aku suka banget Queen. Aku suka banget Michael Jackson juga oke banget. Kalau zaman sekarang mungkin adalah beberapa DJ sini yang aku juga suka gitu sih. Tapi Mas Menteri, aku juga mau nanya dong. Ini Boleh. kita tuh sampai kapan? Kan katanya udah ada kelonggaran untuk masalah event-event ya. Kalau kita tiru luar kan orang sekarang kayak Liga Inggris, kemarin juga Piala Euro tuh udah menghadirkan 20.000 penonton, bahkan 50.000. Kok mereka bisa? Kita kenapa nggak bisa, Mas Menteri? Kita sih sebetulnya bisa, tapi kan kemarin setelah ngeliat terjadinya bulan Juli sama Agustus tuh kita kena varian Delta itu, terus kasus sampai ke 50 ribuan, kita belajar banyak dapat data. Akhirnya kita bisa dengan PPKM ini menurunkan kasus sekarang sampai di level alhamdulillah lah terkendali. Walaupun masih ada ancaman-ancaman. Tapi untuk konser, pertandingan besar, maupun event yang internasional itu sudah mulai kita lakukan. Kayak di Mandalika, minggu lalu ada World Superbike. Di situ yang nonton 27.000. Terus ada beberapa kegiatan konser yang sudah mulai kita berikan bimbingan atau panduan. Tapi ini semuanya kita masih H2C nih, harap-harap cemas, karena kan Indonesia akan jadi host dari G20 tahun ini sampai tahun depan, di mana 38 kepala negara yang akan datang. Kita benar-benar mesti mastiin supaya pengendalian COVID ini kita prioritaskan. Tapi saya udah ngundang teman-teman IO, juga promotor-promotor musik untuk menyampaikan ke kita rencananya seperti apa. Karena kita ingin berikan pendampingan. Kita ingin musik dan konser jalan lagi. Kita ingin ekonomi kreatif bangkit lagi. Kita ingin buka perusahaan dan lapangan kerja. Jadi mohon doanya nih, Onat, bisa kita lalui semua ini. Sama saya mau nanya lagi satu. Ini Pak Menteri, emang bener ya kalau kita makan kepiting, terus kita potong jadinya kepotong? Enggak ya? Hah? Bener gak sih Pak Menteri? Enggak ya? Itu ya kalau di kepiting dimakannya pakai pisau, terus nggak hati-hati, bisa kepotong. Sama ada lagi sih, saya juga agak concern nih soal, kan bentar lagi kan sekolah udah mau lanjut ya. Udah mulai mau datang ke sekolah. Katanya tuh kita nggak boleh beli pulpen di Jakarta ya. Kenapa? Takut macet. Waduh. Waduh, ya kan? Ini saya mikir loh, lucu apa ya? Banjir. Banjir, tanya blobor. Waduh. Wah, tapi saya jujur deh, pas Om Sandiaga Uno tuh diangkat jadi menteri, saya senang banget deh. Karena pertama muda. Ini saya bukan ngejilat ya, tapi lebih
pingin ngejilat juga sih. Pertama, menurut saya Om Sandiaga itu muda. Saya tuh sangat menaruh harapan karena kayaknya Mas Menteri ini tuh concern banget aja. Selain dari umurnya muda, semoga juga bisa membangkitkan industri kreatif gitu loh. Semoga ya Pak Menteri ya. Semoga banget. Dan Kan seniman, industri kreatif kan mati banget nih Pak Menteri. Semua amsyong. selain Amsyong, sebetulnya yang paling benar-benar terdampak tuh pariwisata. Ini yang sedih aku kalau melihat ada 14 juta orang Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata. Nah, ngomong-ngomong pariwisata, kota mana nih waktu keliling konser musik Indonesia dan yang udah pernah dikunjungin yang paling berkesan untuk Onat? Kota apa? Sebenarnya kalau ngomongin pariwisata atau yang pernah aku datengin dan manggung dan seru ya, to be honest, mungkin masih Bali kali ya. Tapi kan lama-lama bosen ya, dikit-dikit Bali, Bali, Bali. Aku sih berharap tuh Bandung jadi juga pariwisata, NTT, semuanya sih. Aku pengen. Tapi kalau berkesan menurut aku masih Bali sih. Bali ya. Bali. Nah, ini Bali kan sekarang mulai merangkak nih, tapi karena wisatawan mancanegaranya belum, ini wisatawan domestik yang jadi andalan. Nah, yang menarik bahwa wisatawan itu datang kalau ada event-event yang menarik nih. Dan event yang bisa dibuat dengan ya standar prokes, tapi udah bisa ada interaksi, hybrid, dan lain sebagainya. Nah, yang paling dibutuhkan untuk event-event itu adalah MC. Karena kan Onat nih multi talenta nih. Waduh. YouTuber juga, MC juga, dan katanya lucu. Ya dan kan? Ini belajar menjadi komika ini pas kapan atau tiba-tiba nyadar aja gue lucu juga ya. Nah itu dia tuh, sebenarnya aku tuh nggak pernah ngerasa lucu apa Mas Menteri. Jadi semuanya tuh serba spontan. Uhuy. Nah kalau ngomongin spontan, Mas Andi pernah nonton spontan nggak? Uhuy. Kalau uhuy itu udah pernah dengar berkali-kali, jadi kayak apa namanya word filler gitu, uhuy gitu udah sering dengar. Oke. Jadi tapi spontan kelihatannya lihat tapi snippets-snippetsnya aja apa potongan-potongannya gitu. Oke, iya, nggak tahu Mas Menteri, aku tuh emang awalnya cuma anak band sama main film, tapi gara-gara sering diundang bintang tamu sana sini, kata orang sih lucu, padahal ya aku sih ngerasa biasa aja sih. Lebih lucu Mas Menteri lah, buktinya Mas Menteri jago pantun. Enggak, itu kan karena pantun itu, nah ya, itu adalah warisan warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh UNESCO akhir tahun lalu, Desember tahun lalu. Ini tepat setahun. Tapi aku ngeliat tuh pemakaiannya selain di acara-acara yang formal banget atau acara-acara yang nyantai, jarang banget dipakai. Nah, saya takut nih kalau batik kan kita pakai, jadi akan kita pertahankan dan lestarikan terus. Saya takutnya pantun itu hilang. Jadi makanya di Kemenparekraf sama di beberapa event aku biasain supaya kita berpantun dan pantunnya kekinian gitu supaya dapat vibes-nya, dapat positif vibes-nya juga dan sekaligus juga menjaga budaya. Oke, terakhir Onat, aku mau nanya nih sebelum selama perjalanan karir gimana caranya Onat ini menunjukkan bakatnya dan ini satu yang Sobat Pesona kasih pertanyaan bahwa banyak yang ingin jadi konten kreator. Ya. Mereka beberapa tips nih dari Onat agar mereka bisa percaya diri dan bisa berkarya. Oke, sebenarnya sih kalau dari saya ya, kalau aku sih aku terapin ya jadi diri sendiri aja, gak apa-apa beda dari yang lain atau jangan takut mencoba sesuatu yang baru sih, karena kalau aku pikir-pikir juga aku nggak pernah bermimpi bisa main film layar lebar, bisa beginilah gitu loh. Jadi jangan pernah takut mencoba dan ngejudge untuk kayaknya nggak bisa, coba aja dulu, walaupun nggak bisa kan at least we try gitu loh. Kalau menurut aku sih tipsnya itu sih, kebanyakan orang sini mungkin takut dulu, wah bisa nggak gitu.
Kalau nggak dicoba kan siapa yang tahu gitu loh. Makanya dulu kan pernah ada iklan juga tuh Pak Menteri. Apa iklannya dulu ya? Buat anak Nah, kok coba, ya kan? Buat anak kok coba-coba. Nggak lucu lagi Pak Menteri. Tolongin dong, bantuin biar lucu. kalau lihatnya sih tadi itu kayak salah satu alas kaki Hmm? itu tagline-nya just do it. Just Jadi do it. jadi kerjain aja gitu. Dan justru nyoba-nyoba itu adalah bagian daripada inovasi. Karena kalau kita error, kita paling nggak nemuin cara-cara gimana untuk melakukan hal ini lebih baik, lebih cepat, lebih murah, lebih ekonomis, dan itu bagian dari inovasi. Keren. Sebenarnya pertanyaan ini juga ingin saya pertanyakan kan, Pak Menteri juga mungkin just do it ya. Aku kenal Pak Menteri awalnya ya pengusaha sukses, tiba-tiba kemarin calon gubernur, calon apa wapres, tiba-tiba sekarang jadi menteri. Itu Pak Menteri rumusnya apa tuh? Coba-coba aja. Apa passion? Apa kok tiba-tiba ingin mengabdi ke negara gitu? Uh, Sebetulnya kan yang aku bersyukur banget Ya. karunia Maha Kuasa ini kan waktu aku di PHK Hmm? sekitar 25 tahun yang lalu aku ngalamin titik terendah di hidupku waktu aku di PHK saat krisis. Dan di situ justru kayaknya yang di atas ngarahin aku untuk mulai usaha dari usaha hanya bertiga, perusahaan keuanganku sekarang udah jadi perusahaan investasi dengan membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Terus pas 2015 terpanggil gitu karena dia bilang, ya itu kan udah jadi pengusaha sukses, kapan mau berkontribusi bagi pembangunan bangsa? Oh kita udah berkontribusi kok, kita udah bayar pajak, kita udah buka lapangan kerja. Ya. Enggak, tokoh politik itu bilang bahwa jika kita bisa menjadi bagian daripada pengambil kebijakan, maka yang terdampak bukan hanya 30.000 orang yang kerja dan yang keluarganya yang bisa dinafkahi, tapi jutaan, mungkin puluhan juta. Nah, contohnya kayak pariwisata ini kan 14 juta Ya. masyarakat Indonesia. Ekonomi kreatif 20 juta, jadi total 34 juta yang terdampak. Jadi itu sih merasa terpanggil dan ya aku dikasih karunia tuh begitu banyak oleh yang di atas. Saatnya aku nunjukin juga rasa terima kasih, syukur dengan beri kontribusi terbaik yang aku miliki gitu loh. Karena ya kita nggak tahu tentunya kalau misalnya Indonesia ini nggak seperti sekarang, mungkin usahaku tuh nggak akan semaju sekarang juga gitu loh. Jadi ini salah satu cara untuk berterima kasih kepada Indonesia. Keren, 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 keren. Oke, sekarang aku balik juga tanya. Oke, berarti kan ini kan 2021 udah mau habis nih Pak Menteri. Hmm. Menjabat Menteri Pariwisata, Industri Kreatif, berarti kan semua beban, semua kritik tuh ada di pundaknya Pak Menteri nih. Dikit-dikit, yang salah menterinya gitu. Nah, 2022 nih, apa sih planning Pak Menteri buat membangkitkan dulu deh? Kalau 2022 clear bahwa kita vaksinasi sudah mencapai angka di atas 70%, terus kita sekarang udah order obat-obat yang untuk menangani COVID, berarti paling tidak di pertengahan paruh kedua tahun 2022 kita udah bisa balik back to new normal. Nah, berarti kita harus mulai genjot nih untuk bahwa ekonomi kreatif harus pulih dan harus kita berikan bantuan dari segi stimulus maupun regulasi kebijakan yang bisa menopang industrinya. Yang kedua untuk pariwisata, kita kembali lagi karena pariwisata itu ternyata sangat bergantung terhadap penanganan COVID, dan kalau COVID-nya kondusif, nah kita yakin secara perlahan namun pasti wisatawan mancanegara itu akan kembali ke Indonesia. Nah, wisatawan domestik ini bisa menjadi andalan dan kita bisa berikan program-program unggulan dengan kebijakan yang
memberikan kemudahan untuk masyarakat melakukan kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke, wah keren banget. Berarti itu planningnya ya? Aduh, Ya. semoga kelar ya. Makanya aku juga pengen sih masyarakat patuh dulu, pada vaksin dulu. Kan banyak tuh yang masih nggak mau vaksin, nggak percaya atau gimana gitu kan. Semoga 2022 pulih ya semua industri kreatif terutama deh, karena emang itu bidang aku kan. Ya. Dan Gitu. kalau aku lihat ya sektor film kan kemarin kita kasih insentif, Ya. ada pelajari, ada yang diapresiasi, ada yang terserap dengan baik, ada yang belum optimal. Nah ini adalah ruang untuk perbaikan ke depan. Untuk musik, kita lihat bagaimana tangguhnya para pemusik kita, para pelaku ekonomi kreatif di subsektor musik, termasuk yang front stage maupun yang backstage. Ini kita perlu betul-betul kasih semangat dan motivasi agar di 2022 mereka kembali berkarya, berkegiatan. Dan ada 15 subsektor lain termasuk aplikasi, games, dan lain sebagainya yang akan menjadi lokomotif. Jadi please doain, stay positive, stay healthy. Saya yakin pariwisata dan ekonomi kreatif ini akan bangkit dan menjadi peluang usaha dan lapangan kerja. Karena kita ini nggak akan mungkin keluar dari krisis kalau tidak mengembalikan ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat kan terpuruk 18 bulan ini. Kita harus bantu untuk mereka bangkit. Oke. Pak Menteri, saya mau nanya satu lagi. Tadi kan Pak Menteri ngomongin front stage sama backstage ya. Pak Menteri tahu penyanyi Shawn Mendes nggak? Shawn Mendes. Pernah tahu, ya. Nah, emang kalau Shawn Mendes itu di backstage dia ganti nama ya, jadi sound system. Lagi ya, saya udah nyoba nih Pak ya, kayaknya udah kali ya Pak. Daripada saya makin kurang. Kalau Pak Menteri tahu kurang? Kurang nih pada komen nih di bawah kurang. Pak Menteri, jadi kalau Pak Menteri lagi meeting, terus ada orang-orang yang telat atau ngasih ide buruk, Pak Menteri ngomong gini, kurang lu. Gitu Pak Menteri ya. Ntar saya tunggu tuh kalau lagi meeting. Itu kayaknya khasnya Onat nih, karena yang di bawah nih pada komen kurang. Kurang itu Pak. Kalau ada orang-orang yang nggak masuk, kurang tuh dia tuh Pak. Kurang ya. Mantap Nat. Kurang Pak. Kurang. Nanti Pak Menteri kalau lagi meeting gitu tuh Pak, kalau ada yang telat, kurang lu gitu aja. Harusnya lu jangan telat dong, kurang lu gitu Pak. Pak, saya deh Pak. Oke, ini sekarang waktunya games nih, Nat. Games, oke. Namanya Jajuli, jawab jujur kali. Nah, pertanyaan Onat dulu nih. Jawab jujur kali, dari 4 bidang karir Onat, ngeband, main film, MC, sama bikin konten YouTube, mana yang paling disenengin? Dan cuannya, paling banyak menurut Onat yang mana? Yang paling disenengin musik sama film. Cuman karena ya kita tahu 2 tahun belakangan lagi PPKM susah manggung, yang paling cuan sebenarnya konten kreator. Karena sponsor masuk. Keren. Cuman kalau kelar sih tetap aku musik dan film sih. Oke, keren banget tuh. Guys, dengerin bahwa balik adalah tetap hatinya di musik sama film. Ya. Jujur kali, kalau Onat bisa ngubah satu hal yang ada di diri Onat, apa yang mau diubah saat ini? Saya ingin mengubah diri saya menjadi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab sama istri dan anak, dan insya Allah, waduh ya kan, saya akan membuat konten-konten yang bermanfaat. Jadi bukan cuma sekedar konten. Kayak kemarin saya coba konten soal budaya, religion. Ini saya lagi ngejilat Pak Menteri ya, biar dapat sponsor. Semoga saya bisa keliling kota semua travel yang ada di Indonesia bagus-bagus banget tuh kota-kotanya kayak NTT, Sumba, dan masih belum ke blow up apa-apa Bali. Semoga saya bisa dapat sponsor dari Pak Menteri. Oke, komen tuh banyak yang fokus ke kacanya tuh, ada yang mantul tuh di belakang tuh, kasih lihat dong sini, siapa tuh yang mantul? Oh, itu istri saya Pak. Halo Mbak Onat. Pak Menteri istri lagi ulang tahun kan? Iya, kok tahu?
Iya dong, kan ini bukan pantun kan? Kok tahu? Happy birthday ya Pak Menteri, sehat-sehat terus. Thank you. Jadi kita tadi baru aja ngerayain santunan anak yatim dan ada potong kue nih buat Mbak Nur, usianya Wih, 5 tahun. aduh, Mbak Nur. Raja, jawab jujur kali, 3 kata Ya, yang menggambarkan seorang Onat. 3 Onat, kata ya. 3 kata. Seniman, Gimana? unik, Ini percaya diri. Waduh, kayak iklan ya. saya diri. Kayak iklan Seniman, parfum. percaya diri. Nah, Ya, yang balik orang-orang nggak tahu kalau Onat itu takut 3 kecoa. takut kecoa sama Takut kecoa. Jarang mandi. Saya mandi itu 1 hari sekali aja. Kalau orang 2 kali, saya sekali. Sama Onat itu sebenarnya tampangnya doang serem, tapi hatinya lembut. Seperti pantun saya. Hello Kitty. Saya lembut, Pak. keren Gitu. keren. Terakhir Terakhir, dong, dong. atau komedian yang menjadi inspirasi dan role model bagi Onat sekarang? Artis, musik, ataupun komedian? Jawab jujur. Aku suka ada Pak, namanya Jared Leto. Itu saya suka banget karena dia main musik dan film. Tapi Jared Leto kalau lagi lemes ganti nama Pak, Jared Letoy. Waduh, saya capek Pak. Saya capek Pak. Keren tuh. Itu bukan kurang, itu keren. Iya, itu keren Pak. Itu nggak kurang. Itu nggak kurang Pak. Itu Oke. Thank you banget nih. Ada buat saya nih, games. Oke. Sekarang gantian saya nanya Bapak dong ya. Boleh. Oke. Bapak kan menteri nih, pasti kan kayak tugasnya berat. Coba kalau kita ringanin, seandainya Mas Sandiaga Uno itu ngeband, berhayal-hayal dulu nih. Mas Sandiaga Uno akan memegang apa? Vokalis, basis, gitaris, drummer. Aku gitaris sambil back vokal kali ya. Kayak itu apa, suara kedua gitu. Oh, tapi gitaris ya? Ya, Oke. gitaris. Ya, rhythm lah. Oh, Ritam. Oke. Kan ada gitaris, vokalis, basis. Kenapa kalau drummer itu nggak drumis ya? Kenapa drummer? Pak, udah Pak, kita mau sebanyak itu. Oke, ini yang kedua Pak ya. Nih. Ah, kali itu kurang Kalau Pak. kalau organ, organis. Organis ya kan. Kalau sehat, organik. Ah ya, Bapak cari lagi habis itu Pak ya. Pak, oke nih Pak. Kalau seandainya Bapak dikasih kesempatan untuk belajar musik, nah Bapak akan mencari guru musik itu siapa Pak? Guru musik yang kelihatannya dari luar sih David Foster ya. Dia tuh pencetak musisi-musisi hebat. Kalau di dalam negeri itu kayaknya Yovie Widianto deh yang jago ya. Itu guru musik. Tapi aku kemarin waktu sempat setelah Pilpres tuh kan banyak waktu aku belajar nyanyi tuh. Tapi guru nyanyinya tuh sampai bilang, aduh ini kasus yang sangat Emang kayaknya Bapak jadi menteri aja. Udah capek tuh ngurusinnya. dia bilang ini napasannya susah karena lari, napasannya nggak bisa tahan, udah gitu pitch-nya bermasalah katanya. Udah deh, ya udahin aja. Ya Pak, nanti lahan kita diambil kalau Bapak bisa nyanyi, ya kan? Bener banget. Udah, kan yang di atas tuh dibagi-bagi rezekinya. Benar, lagi Pak. Nih Pak, aku tanya deh, nih jawab jujur ya Pak ya. Kira-kira lagu apa yang menggambarkan pariwisata dan ekonomi kreatif saat ini? Oke. Kalau lagu Alfie Rev itu yang paling cocok ya. Keren. Sama itu lagu yang klasik ya. Tanah Air Pusaka, Ya. Indonesia Tanah Air Beta itu juga nggambarin Indonesia. Dan kalau aku lihat sih bahwa anak-anak muda nih sekarang nyiptain lagu-lagu yang nasionalisme, tapi kekinian ini jadi
banyak ditonjolkan destinasi-destinasi wisata kita di Danau Toba, Labuan Bajo, terus Borobudur, Mandalika maupun Likupang, Manado Likupang atau Likupang Minahasa Utara itu juga ya menurut kami di Kemenparekraf ini yang perlu sambungannya nih antara musik, video dengan pariwisata, dan itu kita belajar dari Laskar Pelangi, kita belajar dari Losmen Bubroto kemarin, Losmen Ya. Bubroto pariwisata Jogja. Kalau Laskar Pelangi kan Bangka Belitung naik sampai 1.800% kunjungan wisatawan ke sana. Itu yang kita lagi cari lebih banyak bagaimana menopang pariwisata ini dengan produk-produk ekonomi kreatif. Wih, keren banget. Pak, untuk film Losmen Bubroto itu kan ini Jogja, Pak. Nah, saya Pak Brotonya itu kemana, Pak? Gak penting lagi. Kurang tuh, Pak. Itu contoh kurang. Pak Broto itu, tapi Pak Brotonya itu ternyata ya mirip-mirip saya juga. Dia takut juga membubroto kelihatannya. Ya. Kita semua emang takut, Pak, sama bini-bini kita kok, Pak. Aduh, dipegang dia. Parahnya begitu rumah kita akhirnya jadi persatuan suami, bukan takut ya, tapi persatuan suami yang dengan istri. Oke, itu tadi udah pertanyaan terakhir saya sih, Pak. Tapi saya apresiasi banget, saya senang banget Bapak begitu Bapak diangkat jadi menteri. Saya nggak tahu kenapa dalam hati saya kayaknya ini tepat nih, karena Bapak muda, good looking, kayaknya concern, kayaknya tuh secara apa namanya, secara looks tuh tepat banget ya. Cuman kita tunggu kerjanya Bapak di 2022, apa yang Bapak bisa lakukan. Karena saya menaruh harapan besar ke Bapak. I'm such a big fan of you, Pak. Jadi ini sekaligus juga menjadi beban, tapi tantangan buat saya. Saya ingin buktikan di 2021-2022 ini akan ada satu gebrakan di mana kita bisa pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya ingin ucapkan terima kasih Onat. Kita udah gak kerasa nih lebih dari 40 menit. Ya, thank you banget Pak. Udah ngobrol bareng, saya senang banget sumpah. Keren Mbak, Pak Sandiaga Uno keren. Thank you, sampai jumpa Nat. Salam sama Pak, birthday ya Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.